Setelah cukup paham konsep dan definisi dari atensi, kita akan masuk ke bagian yang lumayan penting buat kita, engineers, terkait dengan atensi tersebut. Anda tentunya masih ingat, kita punya segitiga ergonomika kognitif yang isinya kurang lebih ada karakteristik dari tugas atau task karakteristik di sebelah kanan. Kemudian kita juga punya komponen sebelah kiri atas, yaitu cognitive capability dan cognitive limitation. Dan dari pemahaman dua ini, kita nanti dengan pemahaman dua hal ini, kita akan bisa merancang intervensi-intervensi yang baik agar dua hal tercapai. Kinerja tinggi, well-being-nya juga meningkat. Nah, pada beberapa slide ke depan ini, kita akan fokus pada bagian kiri atas ini. Cognitive limitation dan cognitive capability, wabil khusus untuk cognitive proses yang disebut sebagai atensi. Jadi, kita sedang akan melihat bagaimana atensi dari manusia itu memiliki keunggulan dan juga memiliki beberapa keterbatasan. Bicara tentang keunggulan atensi, kita akan bicara tentang beberapa level kualitas dari atensi. Akan kita lihat nanti dari level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Untuk membicarakan tentang limitasi dari atensi, kita nanti akan sedikit membahas tentang span atau durasi atensi manusia. Bicara tentang kelebihan manusia terkait dengan proses memperhatikan atau atensi, kita bisa membayangkannya sebagai anak tangga. Angka nomor 1 ini menunjukkan anak tangga yang paling bawah. Kemudian nomor 2 adalah atasnya. Kemudian kita punya atasnya lagi. Kemudian kita punya atasnya lagi. Dan seterusnya. Kira-kira seperti ini. Yang pertama, anak tangga paling bawah dari kualitas atensi kita sebut sebagai focus attention. Ini adalah kemampuan manusia untuk merespon secara diskrit. Diskrit ini artinya satu-satu terhadap spesifik visual, auditory, atau tactile stimuli. Jadi, dalam hal ini, focus attention itu membicarakan tentang merespon atau memperhatikan stimulus satu-satu, satu demi satu. Contohnya tentu misalnya adalah saat Anda sedang chatting dengan salah satu teman Anda. Oke. Dan itu kebetulan menjadi satu-satunya pekerjaan Anda waktu itu. Di tengah malam yang hening. Tidak ada gangguan yang lain. Waktu Anda ngechat, dibalas oleh teman Anda. Kemudian Anda membalas apa chatkan oleh rekan Anda. Dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai focus attention. Karena Anda merespon satu demi satu pertanyaan atau chat dari rekan Anda tadi. Lawan dari focus attention adalah tentunya unfocused attention. Saat Anda unfocus, bahkan untuk kondisi tengah malam yang sedang sepi, tidak ada stimulus yang lain, Anda nggak mampu untuk merespon secara efektif stimulus yang diberikan oleh lawan atau rekan Anda tadi melalui chatting. Di level yang lebih tinggi, kita punya level 2, sustained attention, perhatian yang dilakukan terus-menerus. Jadi kata kuncinya, kalau di nomor 2 ini bedanya dengan yang pertama, kalau yang tadi itu discrete, chatting tentunya masih bisa disambi dengan hal-hal lain, karena yang penting Anda bisa menjawabnya dengan efektif untuk setiap respon atau setiap stimulus yang diberikan rekan Anda. Di sustained attention, kata kuncinya adalah terus-menerus. Jadi responnya harus dilakukan secara terus-menerus akibat dari perhatian yang juga sustain, dan aktivitasnya biasanya continuous dan repetitif. Contohnya misalnya kalau sedang nge-game. Anda sedang nge-game, misalkan PUBG, supaya Anda tidak cepat mati, maka Anda harus memberikan sustained attention.
terus-menerus, terus-menerus. Contoh yang lain misalnya adalah, misalkan Anda adalah pengawas ujian. Idealnya, pengawas ujian akan memiliki sustained attention, karena dalam 2 jam, dia harus memperhatikan semua yang sedang ikut ujian. Ini contoh dari sustained attention. Di level yang lebih tinggi, kita punya selective attention. Di selective attention ini, kita biasanya membicarakan tentang adanya berbagai macam stimulus yang datang ke kita secara bersamaan, oke? Dan kita akan bisa mampu memfilter mana stimulus yang penting dan relevan untuk tugas Anda saat itu, dan mana yang tidak relevan atau tidak penting. Karenanya disebut selektif. Jadi di sini kita bicara tentang filtering, dan dengan cara seperti itu, stimulus-stimulus yang memberi distraksi terhadap tugas-tugas kita akan bisa kita filter. Contoh yang ketiga tadi sudah saya berikan, waktu Anda sedang belajar, di sebelah sana ada teng-teng-teng bakso, di sebelah sini ada adik yang main genjreng-genjreng gitar, sebelah sana ada suara dari drakor, dan seterusnya, tapi Anda tetap bisa fokus terhadap pembelajaran itu. Itulah selective attention. Level yang lebih tinggi lagi yang biasa disebut sebagai alternating attention. Kata kuncinya adalah alternating. Alternating itu artinya berpindah-pindah dari satu tugas ke tugas yang lain. Dalam hal ini, supaya Anda bisa melakukannya alternating attention, Anda harus punya yang namanya mental flexibility atau fleksibilitas mental untuk bisa berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, kemudian pindah lagi ke pekerjaan lain, yang pekerjaan-pekerjaan itu bisa jadi membutuhkan kebutuhan kognitif yang berbeda. Sebagai contoh, pada suatu saat Anda bisa jadi mengerjakan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan, webinar, tapi kemudian juga sambil masak, kemudian sambil nyiapin cucian. Maka dalam hal ini Anda harus memiliki alternating attention yang tinggi. Pada saat Anda sedang webinar, kemudian Anda ingat bahwa masakan Anda sudah hampir matang, maka kemudian Anda switch dari kognitif proses untuk webinar ke bagaimana menyelesaikan masakan. Kemudian habis itu switch lagi ke mengurusi cucian. Habis itu switch lagi kembali ke webinar, dan seterusnya. Ini yang disebut alternating attention. Pada level keempat ini, tetap pada satu waktu kita fokus pada satu hal. Hanya saja ada beberapa pekerjaan yang sifatnya berurutan, sehingga kita harus switch, geser dari satu ke hal yang lain. Ini yang disebut sebagai alternating attention. Kata kunci yang diberikan di slide ini adalah moving between tasks, atau berpindah, switching dari satu tugas ke tugas yang lain. Meskipun secara overall kita mungkin melihatnya bahwa dia itu mengerjakan semuanya bersamaan, tapi sebenarnya pekerjaannya tetap serial, satu dan yang lain. Kemampuan yang sangat dibutuhkan di sini adalah kemampuan untuk switching atau fleksibel, bergeser dari satu kebutuhan mental ke kebutuhan mental yang lain. Level yang paling tinggi adalah divided attention. Dalam hal ini, apa bedanya dengan yang nomor 4? Jika di nomor 4 itu sebenarnya kita tetap mengerjakan satu-satu, hanya saja kita switch dengan cepat. Di nomor 5 ini, kita membicarakan tentang kemampuan untuk merespon beberapa tugas atau permintaan secara bersamaan. Karenanya disebut divided. Dalam satu waktu, kita mengerjakan 2 atau 3 hal sekaligus. Ini yang disebut divided attention. Jadi kalau kita bicara multitasking, kita perlu lihat lebih detail apakah dia itu nomor 4, tapi bisa jadi juga nomor 5. Kalau Anda mengerjakan kuis matematika sambil mendengarkan musik,
terus juga sambil chatting dalam waktu yang sama persis, maka Anda sedang mengerjakan divided attention. Tapi jika kalau dilihat detail ternyata Anda switching dari satu ke yang lain, tidak mengerjakannya benar-benar bersamaan, maka Anda sedang mengerjakan nomor 4. Saya dulu pernah punya dosen matematika. Kalau matematika kan kadang harus mengerjakan soal. Jadi dia buat soal, tulis di papan tulis, 2 soal, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian yang dia lakukan adalah menjelaskan jawabannya. Untuk soal sebelah kanan menggunakan tangan kanan, soal sebelah kiri dengan tangan kiri, dan menyelesaikan soal matematika itu bersamaan. Seperti. Nah, ini masuk kategori divided attention. Karena dalam waktu yang bersamaan mengerjakan 2 tugas yang berbeda membutuhkan kognitif proses yang berbeda juga. Kira-kira itulah kemampuan manusia dari mulai level 1 sampai 5 terkait dengan atensi atau perhatian. Pada slide berikutnya kita akan mencoba lihat salah satu limitasi dari manusia yang disebut sebagai attention span. Span itu artinya durasi. Attention span adalah durasi waktu seseorang akan bisa konsentrasi atau memberikan perhatian terhadap sebuah tugas sebelum akhirnya dia terdistraksi atau terpecah pikirannya dengan hal yang lainnya. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, tahun 2000-an, 2015, 2020, attention span dari manusia itu makin pendek. Ini adalah salah satu hal yang perlu dipahami oleh ergonom pada saat merancang atau mendesain sebuah sistem. Dulu kita memiliki attention span kalau tahun 2012-an ya. Di sini di slide ini tahun 2000 itu sekitar 12 second. Artinya apa? Ya rata-rata manusia itu hanya bisa fokus dalam 12 detik. Setelah itu entah dia memikirkan hal yang lainnya. Sementara sekarang tahun 2012, 12 tahun dari penelitian sebelumnya, ternyata span-nya memendek jadi 8 detik. Mungkin hal ini dikaitkan dengan fenomena adanya internet, sosial media, sedemikian banyak stimulus yang muncul untuk kita dari mobile phone dan seterusnya. Dan bahkan yang menarik adalah bahwa ternyata attention span manusia katanya itu lebih pendek dibandingkan dengan ikan mas. Ini salah satu penelitian ya yang dilakukan terkait dengan video yang ditonton orang. Ternyata berbanding terbalik dengan durasinya. Jadi makin panjang durasinya, maka makin sedikit orang yang masih memberikan atensi terhadap video tersebut. Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang lebih tua biasanya attention span-nya jauh lebih panjang daripada anak-anak. Kalau kita lihat anak-anak itu mungkin 3 detik gitu ya, udah habis ngerjakan sesuatu langsung pindah lagi dan seterusnya. Pemahaman tentang pendeknya attention span itu akhirnya digunakan para engineer saat mendesain sistemnya. Sebagai contoh, video-video instruksional itu diminta untuk pendek saja, maksimal 15 menit atau kurang. Kalau kita punya durasi yang panjang, harus dipotong menjadi beberapa bagian. Itu adalah salah satu solusi atau intervensi yang diberikan saat kita merancang sebuah sistem dengan memperhatikan attention limitation dari manusia. Jadi kalau kita menggunakan segitiga ergonomi yang kita sudah bahas, dalam kasus tugas adalah menonton video, adalah kanan atas yang ada di sini. Kemudian kita juga paham bahwa attention span dari manusia itu terbatas, maka intervensi yang diberikan adalah memendekkan durasi dari video-video yang ada tersebut. Demikian materi singkat terkait dengan attention sebagai bagian dari ergonomika kognitif Human Information Processing Theory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.